Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Presiden dan Jaksa Agung tidak berwenang menyerahkan kasus Pinangki ke KPK. Jadi sumber saya YouTube. Jadi pertama saya sampaikan bahwa Presiden dan Jaksa Agung tidak berwenang menyerahkan kasus Pinangki ke KPK. Karena walaupun masyarakat menghendaki, sebenarnya masyarakat menghendaki supaya Jaksa Pinangki ini diserahkan ke KPK untuk menanganinya, bukan ditangani oleh Kejaksaan Agung. Karena diduga ada konflik interest di lingkungan Kejaksaan Agung. Diduga ada kemungkinan petinggi-petinggi Kejaksaan Agung ini yang tersangkut, sehingga tidak mungkin nanti Kejaksaan Agung sendiri akan mengusutnya. Maka dengan demikian masyarakat menghendaki supaya kasus Pinangki ini diserahkan kepada KPK agar nanti KPK dapat menentukan petinggi-petinggi daripada Kejaksaan Agung yang ada tersangkut di dalam perkara tersebut, dan dia nanti akan sifatnya netral dalam menangani kasus tersebut dan tidak ada konflik interest. Tentu dia akan bertindak sesuai aturan hukum dan tidak berpihak kepada siapa saja KPK tersebut. Tentu KPK hanya bertindak memihak kepada hukum. Siapa yang terlibat ya tentu dijadikan tersangka. Kalau memang tidak ada alat buktinya, tidak dijadikan tersangka. Itulah dari segi daripada ketentuan hukum daripada KPK tersebut. KPK pun tidak boleh seenaknya menentukan seseorang sebagai tersangka. Kalau tidak cukup alat buktinya, dia juga tidak bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tetapi kalau ada alat buktinya, minimal 2 alat buktinya ada, bahwa dia harus menetapkan seseorang itu sebagai tersangka dan tidak boleh pilih bulu dan harus berlandaskan hukum sesuai azas hukum, yaitu equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Yaitulah saya bilang bahwa Presiden dan Jaksa Agung tidak berhak menyerahkan perkara Jaksa Pinangki kepada KPK. Tetapi berdasarkan ketentuan KPK dapat menarik perkara, tetapi dengan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada 3 kewenangan KPK di sana. Kewenangan pertama, KPK bertindak secara independen, tidak boleh dicampuri urusan siapapun dalam menangani perkara tersebut. Kedua, KPK selaku memimpin dari mengkoordinir penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK sendiri, ke polisi atau jaksa. Dia mengkoordinir. Ketiga, KPK berhak menarik perkara dari polisi atau jaksa untuk ditangani sendiri oleh KPK. Nah, mungkin ada konflik interest apakah di polisi atau di jaksa, sehingga KPK dapat menarik perkara tersebut. Demikian juga sebaliknya, KPK berhak menyerahkan perkara kepada jaksa atau kepada polisi perkara korupsi untuk ditangani sendiri. Dan inilah, berdasarkan hal tersebut di atas, maka KPK berwenang menarik perkara Pinangki untuk ditangani sendiri oleh KPK. Dia menarik sendiri saja, atau dalam arti menyurati, umumnya disurati bahwa perkara Pinangki tersebut supaya diserahkan kepada KPK untuk ditangani sendiri dalam penyelesaian hukumnya. Ya seperti itu ya. Jadi itulah saya bilang KPK ini punya 3 kewenangan tersebut. Satu, kewenangannya sebagai lembaga independen, tidak boleh dicampuri penyelesaian perkaranya di sana. Baik dia presiden maupun menteri dan siapapun tidak boleh. Kedua, bahwa KPK ini sebagai koordinasi daripada penanganan semua perkara korupsi. Dia sebagai koordinator itu. Ketiga, KPK berhak menarik perkara dari kejaksaan atau kepolisian untuk ditangani sendiri oleh KPK. Sebaliknya juga, KPK berhak menyerahkan
perkara korupsi untuk diselesaikan oleh jaksa atau polisi. Jadi berhak. Jadi nanti berdasarkan hal tersebut, KPK lah yang berwenang mengambil alih perkara pinanti ini untuk diselesaikan perkaranya oleh KPK sendiri. Jadi KPK nanti bisa mengambil perkara pinanti ini. Kemudian nanti KPK akan dapat memeriksa petinggi-petinggi daripada Kejaksaan Agung kalau memang ada yang terlibat. Kalau memang tidak terlibat, tidak boleh dijadikan tersangka. Karena nanti KPK juga akan bertindak berdasarkan minimal 2 alat bukti. Kalau memang ada petinggi kejaksaan yang terlibat, didukung minimal 2 alat bukti, maka KPK dapat menetapkannya sebagai tersangka. Tetapi kalau tidak ada minimal 2 alat buktinya, KPK tidak berhak menentukan orang itu sebagai tersangka. Jadi saya sampaikan, maka Presiden dan juga jaksa agung tidak berwenang menyerahkan perkara pinanti kepada KPK. Dan KPK yang berhak menarik perkara pinanti untuk diselesaikan sendiri oleh KPK. Sekian dan terima kasih.